Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali saya dengan saya Faras. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas suatu materi yang cukup berat dan juga cukup asik, yaitu Building Core Networks. Nah, di sini kita sudah melihat ya modulnya Building Core Networks with OSPF, BGP, dan MLS. Jadi, membuat core network menggunakan 3 protokol ini ya, BGP, OSPF, dan MLS. Mari kita bahas dulu masing-masing penjelasan dari protokol. OSPF adalah Open Short Path First, merupakan sebuah protokol routing berjenis IGRP atau interior yang hanya dapat bekerja dalam jaringan internal suatu organisasi atau perusahaan. Jaringan internal maksudnya adalah jaringan di mana kalian masih memiliki hak untuk menggunakan, mengatur, modifikasi, atau dengan kata lain masih memiliki hak administrasi terhadap jaringan tersebut. Jika kalian sudah tidak memiliki hak untuk menggunakan atau mengaturnya, maka jaringan tersebut dikatakan sebagai eksternal. Nah, SPF ini adalah suatu protokol yang open vendor. Jadi semua vendor bisa memakai protokol ini ya, tidak seperti IGRP. IGRP adalah Key Scope Proprietary, tapi OSPF ini bisa dipakai di semua vendor. Jadi merupakan suatu, bisa dibilang mudah jadinya kalau ada OSPF untuk menghubungkan antar inferior karena dia open vendor. Lalu kita beralih ke BGP. BGP adalah Border Gateway Protocol, merupakan suatu jenis routing protokol yang digunakan koneksi antar autonomous system atau AS. Dan salah satu jenis routing protokol yang banyak digunakan adalah ISP besar seperti Telkomsel. Jadi ISP itu adalah seperti jaringan besar seperti provider SIM yang ada di Indonesia ini ya. Misalnya Telkomsel, XL, dan berbagai macam lainnya. Dan ataupun perbankan ya. BGP termasuk dalam kategori routing protokol jenis eksterior ya, berbeda dengan yang tadi USF interior, BGP eksterior. Dengan adanya EGP atau Exterior Gateway Protocol, router dapat melakukan pertukaran rute dari dan keluar jaringan lokal menggunakan autonomous system. Jadi karena misalkan ingin kita menghubungkan suatu bank yang berbeda protokol, kita dapat menghubungkannya melalui BGP. Karena kadang setiap bank, klien mempunyai protokol yang berbeda-beda, kita harus menghubungkannya dengan BGP agar bisa saling tersambung satu sama lain. Nah, BGP mempunyai skalibilitas yang tinggi karena dapat melayani pertukaran routing pada beberapa organisasi besar. Oleh karena itu, BGP dikenal sebagai routing protokol yang sangat rumit dan kompleks. BGP memiliki kemampuan untuk mengontrol dan mengatur traffic dari sumber yang berbeda dalam network multi-home, tersambung lebih dari satu ISP atau Internet Service Provider. Tujuan utama BGP adalah memperkenalkan kepada publik di luar network, upstream provider atau peer, tentang rute atau porsi spesi address yang dimiliki untuk meminta izin membawa data ke suatu spasi address itu. Yaitu dengan cara mengadvertise ya. Salah satunya kelemahan BGP adalah mempublikasikan rute yang tidak diketahui bagaimana cara mencapainya. Ini dinamakan black holing, yaitu melakukan advertise atau meminta izin untuk membawa data, tetapi beberapa bagian spasi address adalah milik orang lain. Akibatnya proses advertise malah menyulitkan kita. Ada ISS. ISS adalah protokol routing berbagi informasi topologi melalui node tetangga. Protokol ISS merupakan bagian dari link state interior gateway ya, jadi IGP seperti di OSPF ya. Protokol ini melakukan persebaran informasi yang diperlukan untuk membangun suatu arsitektur jaringan yang lengkap pada setiap perangkat yang berpartisipasi. Arsitektur ini kemudian digunakan untuk menghitung jalur terkait tujuan. Dalam jaringan access atau end system, intermediate system, dan area dan domain, sistem akhir adalah perangkat penggunaan. Sistem perantara adalah router. Router diatur ke dalam grup lokal yang disebut area. Jadi pengguna ISS mirip dengan OSPF menggunakan area. Dan beberapa area dikelompokkan menjadi domain. ISS dirancang terutama untuk menyediakan routing atau routing intradomain dalam suatu jaringan. ISS mendukung IP address versi 4 dan versi 6. Protokol ISS menggunakan algoritma Dijkstra dalam menghitung path terbaiknya. Dalam menentukan jalur, ISS juga memanfaatkan jalur hierarki 2 tingkat. Tingkat 1, router mengetahui topologi di wilayah mereka, termasuk router dan host, tapi mereka tidak tahu tujuan dari di luar wilayah router 1. Router level 1 meneruskan semua informasi ke router level 2. Nah,
Dan router level 1 yang berada pada area topologi level 2, router level 2 tidak perlu mengetahui topologi di area level 1. Begitulah singkatnya dari penjelasan MPLS. Terakhir, MPLS adalah multi protocol label switching, teknologi menyampaikan paket dari jaringan backbone berkecepatan tinggi. Atas kerjanya menggabungkan beberapa kelebihan dari sistem telekomunikasi, circuit switch, dan paket switch yang melahirkan teknologi yang lebih baik keduanya. Sebelumnya, paket-paket diteruskan dengan protokol routing seperti OSPF, ISS, BGP, dan juga EGP ya, exterior. Protokol routing berbeda pada lapisan network tinggi dalam sistem OSI, sedangkan MPLS berada dalam lapisan di antara lapisan kedua lapisan itu ya, di antara OSI layer level 2 dan level 3. Prinsip kerja MPLS ialah menggabungkan kecepatan switching pada layer 2 dengan kemampuan routing skalibitas pada layer 3. Cara kerjanya adalah dengan menyelipkan label di antara header layer 2 dan layer 3 pada paket yang diteruskan. Label dihasilkan oleh label switching, router di mana bertindak sebagai penghubung jaringan MPLS, jaringan luar. Label berisi informasi tujuan node selanjutnya, kemana paket harus dikirim. Kemudian paket diteruskan ke node berikutnya. Di node ini, label akan dilepaskan dan diberi label baru yang berisi tujuan paketnya. Paket-paket itu akan di dalamnya disebut juga dengan LSP. Nah, mungkin untuk pembahasan pertama kali ini kita akan cukup membahas ini ya, yaitu pengenalan terhadap beberapa protokol routing, OSPF, BGP, ISS, dan MPLS. Mungkin di pertemuan kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi BGP dan MPLS. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.